Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tentang puisi dan prosa. Sebenarnya, video mengenai puisi dan prosa sudah pernah saya kupas di pertemuan sebelumnya. Tetapi karena adanya keterbatasan, oleh sebab itu saya akan kupas hari ini ya. Jadi silakan disimak. Kalau kita berbicara tentang puisi, perlu kamu ketahui bahwasanya puisi adalah salah satu jenis dari karya sastra. Di dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis dari karya sastra. Apa aja sih Bu? Yang pertama yaitu puisi, yang kedua prosa, yang ketiga drama. Jadi di video kali ini kita cukup mengupas tentang puisi dan prosa. Apa sih Bu arti dari puisi? Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh baris, bait, rima atau irama dan disusun oleh pilihan kata yang membangkitkan imajinasi. Jadi perlu kamu ketahui ya, ketika kita membuat sebuah puisi, kata-kata yang kita tuangkan dalam bentuk puisi itu bersumber atau berasal dari imajinasi kita. Jadi kalau kamu ingin membuat puisi, pastikan ya kalau kamu bisa berimajinasi. Dengan demikian kamu akan mudah menuangkan kata demi kata dalam bentuk puisi. Oh iya, puisi itu biasanya terdiri dari beberapa baris atau beberapa bait. Tentunya masing-masing puisi tersebut memiliki aturan-aturan yang berbeda. Perlu kamu ketahui ya, bahwasanya ada 2 jenis puisi, yaitu puisi lama dan puisi baru. Jadi saya berikan contohnya ya, misalnya pantun, syair, gurindam, talibun, seloka, mantra, balada, ode. Nah itu semua jenis dari puisi. Sekarang tergantung kita mau bedain antara puisi lama dan puisi baru. Secara garis besar ada 5 ciri-ciri dari puisi. Apa aja Bu? Yang pertama yaitu memiliki rima atau pengulangan bunyi. Rima adalah pengulangan bunyi. Ketika kita membaca sebuah puisi, tentunya kita akan merasakan bahwasanya kita membaca kata yang memiliki pengulangan bunyi. Seperti angin, misalnya ya. Nah, dengan demikian berarti kita telah membaca kata yang mengalami pengulangan bunyi atau rima. Rima udah pasti ya terdapat dalam puisi. Yang kedua, terdiri dari beberapa baris atau bait. Jadi, perlu kamu ketahui ya, bahwasanya puisi itu ada 2 jenis, puisi lama dan puisi baru. Tentunya kedua puisi tersebut memiliki aturan-aturan yang berbeda. Sekarang tergantung kita. Kita mau buat puisi apa? Puisi yang 4 baris kah? Yang 6 baris kah? Atau 8 baris? Nah, terserah kita. Tergantung dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ciri yang ketiga memiliki makna. Tentunya ketika kita membaca sebuah puisi, kita akan menangkap makna atau maksud dari puisi tersebut. Misalnya nih pantun ya atau syair. Nah, di sana ada makna yang bisa kita petik ketika kita sudah membaca puisi tersebut. Ciri puisi yang keempat yaitu memiliki amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan dari penulis kepada si pembaca. Biasanya kita mengetahui amanat sebuah puisi ketika kita sudah selesai membaca keseluruhannya. Misalnya nih, kita membaca sebuah syair. Kamu tahu ya syair? Biasanya di dalam syair tersebut terdapat kisah hidup seorang tokoh. Ketika kita sudah selesai membacanya, kita sudah selesai memahami maksud dari syair tersebut, maka kita akan bisa memetik amanat yang terdapat di dalam syair tersebut. Nah, ciri puisi yang kelima, terdapat pilihan kata yang imajinatif. Tentunya perlu kamu ketahui ya, ketika kita membuat sebuah puisi, kita sangat membutuhkan diksi. Apa sih Bu arti diksi? Diksi adalah pemilihan kata. Jadi, dalam membuat puisi itu tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena kita perlu memilih kata demi kata yang sesuai, yang pas, supaya menarik puisi yang kita buat.
Nah, demikianlah ciri-ciri dari puisi. Sekarang kita masuk ke prosa. Prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita. Biasanya, cerita yang terdapat di dalam prosa terdiri dari beberapa paragraf, yang di dalamnya juga terdapat ide pokok, tokoh, permasalahan, alur, latar, dan lain sebagainya. Jadi perlu kamu ketahui ya, biasanya prosa ini dalam bentuk cerita. Tahu ya cerita? Nah, kalau kita bicarakan tentang prosa, apa sih Bu contoh dari prosa? Contoh dari prosa seperti novel, cerpen, fabel, legenda, hikayat. Nah, itu merupakan contoh dari prosa. Paham ya? Ada 5 ciri-ciri dari prosa. Apa aja Bu? Yang pertama yaitu memiliki alur cerita. Alur adalah rangkaian cerita dari awal sampai habis. Itu alur ya. Perlu kamu ketahui, di dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis alur. Apa aja Bu? Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kalau kamu ingin mengetahui arti dari ketiga alur tersebut, kamu bisa melihat video saya sebelumnya mengenai cerpen atau unsur-unsur cerpen. Di sana saya sudah mengupas secara tuntas tentang alur-alur-alur. Paham ya? Nah, ciri yang kedua yaitu terdapat tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah 2 hal yang berbeda. Loh, kok beda Bu? Iya dong, kalau tokoh itu orangnya atau subjeknya atau pemainnya. Sedangkan penokohan yaitu sifat atau karakter di dalam diri tokoh tersebut. Beda ya? Kemudian ciri yang ketiga memiliki sudut pandang. Apa sih Bu arti dari sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita. Apakah menggunakan aku, atau menggunakan dia, atau menggunakan nama seseorang? Nah, kamu harus tahu ya, ada 2 jenis sudut pandang. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kamu bisa mengetahui mengenai sudut pandang di dalam video saya mengenai unsur-unsur dari cerpen. Di sana saya sudah bahas ya. Kemudian ciri-ciri prosa yang keempat yaitu adanya latar dalam cerita. Latar terbagi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Tempat terjadinya peristiwa atau tempat terjadinya cerita. Sedangkan waktu, kapan sih waktu yang digunakan dalam cerita? Nah, itu maksudnya. Sedangkan suasana, bagaimana suasana yang tergambar di dalam cerita? Itu maksud dari latar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki amanat. Amanat adalah pesan moral. Biasanya ketika kita membaca sebuah cerita, kita akan memetik, oh ini loh pesan moralnya. Kita nggak boleh durhaka kepada orang tua misalnya. Nah, itu merupakan amanat. Hanya saja amanat yang kita peroleh itu bisa tersirat maupun tersurat. Artinya apa Bu? Kalau tersurat itu amanatnya tertulis. Sedangkan tersirat amanatnya tidak tertulis, tetapi ada. Nah, inilah maksud dari ciri-ciri dari prosa. Paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai puisi dan prosa. Nah, kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.